jangan kita lupakan. Dilihat tuh tanggal berapa, satu orang orang sidang isbat, penentuan daripada hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan yang lebih penting lagi dari itu, tadi malam juga kita sama, yang lebih penting lagi dari itu, jangan sampai masuk bulan Dzulhijjah dan bertemu 10 pertama bulan Dzulhijjah tapi masih ada kotoran dalam hati kita yang membuat kita terharamkan dari kebaikan, kemuliaan, keistimewaan, keagungan hari-hari tersebut. Di antaranya adalah orang yang durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua, meski dia puasa, meski dia menghidupkan malamnya, tetap dia tidak akan dapat apa-apa. Begitu juga pemutus tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim di hari yang istimewa tetap sial, tidak dapat apa-apa. Begitu juga orang yang dalam hatinya syahna, kebencian kepada sesama muslim. Sterilkan hati kita, jangan sampai ada benci sama orang. Lebih baik dibenci daripada membenci. Lebih baik dimusuhi ketimbang memusuhi. Lebih baik kita dibicarakan sama orang daripada kita yang membicarakan tentang keaiban orang. Lebih baik dizalimi daripada menzalimi. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Khalas. Sterilkan hati kita. Kemudian yang terakhir, mudmin khamr. Orang yang senantiasa mabok-mabokan, baik dengan khamr ataupun dengan obat-obatan. Maka sterilkan semuanya. Ini Jumat terakhir, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiah. Niatkan kalau ketemu 10 pertama bulan Dzulhijjah begini. Kan ada 10 hari, kan ada 3 bulan yang di dalamnya 10 hari dalam 1 tahun yang diagungkan, yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Yang pertama 10 hari pertama bulan Al-Muharram itu dimuliakan. Ada 3 bulan 10 harinya itu. 10 hari pertama bulan Muharram karena di dalamnya ada ada Tasu'a dan ada Asyura. Kemudian 10 kedua yaitu adalah 10 terakhir bulan Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan yang ketiga 10 pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada Tarwiyah dan Arafah. Kalau puasa Arafah beda lagi pahalanya. Ini 10 hari pertama puasa, itu puasanya cuma 9 hari, jangan 10 hari puasanya. 10 hari orang bersembalihan gitu. 9 hari aja puasanya. Maksudnya di luar dari hari Arafah itu setara 1 tahun puasanya. Subhanallah. Amal saleh sangat dicintai oleh Allah, dilakukan tuh di 10 hari pertama. Amal saleh yang didambakan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk kembali ke dunia. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Kan udah kemarin di dunia udah puas, berapa puluh tahun ente hidup, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mau apa lagi balik ke dunia? Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Qala ali amalu salihan fima tarakt. Saya mau kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh yang dulunya saya abaikan, saya tidak menghiraukannya. Itu wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Lupa dengan majlis ilmu, lupa mendengarkan ilmu, lupa hadir di majlis-majlis kebaikan, fa ansahum anfusahum. Udah Allah jadikan dia melupakan dirinya sehingga lupa berbekal. Wala yadzubillah subhanahu. Adapun adatus salaf, kebiasaan para ulama salafus salih, kalau 10 hari pertama pagi sore dibaca la ilaha illallah adadal ayyami wad duhur. Biasanya kita di masjid dibaca lah habis salat subuh paling kada 3 kali dengan orang banyak karena aktivitas ada kan. Kalau santri biasanya 10 kali kita baca la ilaha illallah adadal ayyami wad duhur, la ilaha adadal ayyami wasyuhur. Begitu juga salawatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaga wa nahar tafa bil baitil atiqi wa gabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Ayyamudz dzikr,
Nah, Masya Allah, Alhamdulillah kita diperdengarkan ilmu ini, dan kita mudah-mudahan panjang umur seberataan insyaallah. Niatkan kalau ketemu, nah itu innamal a'malu binniyat. Makanya Jarun tadi malam kalau kadakawa puasa 9 hari berturut-turut, ya 8 hari, 7, 6, 5, ya paling kada sehari puasa. Apabila hari Arafah, kalau kadakawa juga hari Arafah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya bisa aja karena sidin haur umpama, ya apalagi panitia kurban perintahnya kan haur mencari sapi. Nah, haur cari sapi hari Arafah, oh, lapah dan lain sebagainya, datang sapi, ya ambil hari yang lainnya, suruh sapinya puasa juga hari Arafah. Apalagi kalau sudah 10 hari pertama bulan Hijjah, bagi para yang berkurban udah jangan memotong apa-apa yang tumbuh di kuku dan lain sebagainya, selama itu tidak memudaratkan. Kalau memudaratkan udah potong aja, jadi masalah. Itu hanya sunnah, dan kita dianjurkan untuk bertakbir ketika melihat hewan kurban, melihat hewan kurban. Allahu Akbar di 10 pertama. Jangan melihat kawan bertakbir, tersinggung kawan, hewan yang dikurbankan. Ya, akhir kita sama-sama niat, insyaallah malam Selasa ini di majelis di seberang insyaallah pembacaan manakib, ya baca sedikit manakib Syekh Seman, baca manakib Syekh Seman, seperti biasa juga maulidan. Habis itu baca manakib di Sabilal malam Jumat yang akan datang ini, baca Yasin. Setelah baca Yasin dihadiahkan kepada Syekh Seman dan dihadiahkan kepada guru-guru kita dan orang-orang yang telah mendahului kita. Kemudian setelah itu baca qasidah, kemudian setelah itu sedikit mentelaah tentang sejarah kehidupan orang-orang yang sudah sukses melalui kehidupan dunia ini. Kita pengen sukses seperti beliau, dan itu dianjurkan dalam Al-Quran. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti langkah orang-orang yang senantiasa merujuk kepadaku, kata Allah dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Ikuti mereka, kita disuruh mengikuti. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti kalau kita tidak membaca dan mentelaahi tentang kehidupan mereka? Jadi tidak ada kata-kata apa itu bid'ah. Al-Quran dulu kita rujukkan ke dalam Al-Quran. Allah mengatakan wattabi', ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti kalau kita tidak membaca sejarahnya? Begitu. Nah, jadi ya sama ya juga. Kenapa kada pian baca sambat membaca manakib kalau pina ada alergi dengan manakib itu? Jadi kita halusi bahasanya sedikit. Kan ada orang kadang-kadang baca manakib haram, bid'ah. Kita halusi bahasanya, kita jelaskan, membaca, mengkaji tentang biografi orang-orang yang telah sukses menempuh kehidupan di dunia ini, karena Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Padahal sama ya juga baca manakib udah cuma ulung kadang-kadang kalau pina ada orang alergi mendengar itu. Nah, jadi dihalusi bahasanya supaya ya kadang-kadang tujuannya sama, tapi ketika cara penyampaiannya berbeda, ada yang lebih oh ya benar, padahal sama ya juga cuma manakib. Nah, apalagi orang kampung ada manakib munakib. Jadi dalam Al-Quran seperti wattabi' sabila man anaba ilai ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Dengan hidayah mereka ayo ikuti, dengan petunjuk mereka ikuti petunjuk mereka. Kita kaji begitu.